Wah, mudah-mudahan sudah pada lunas ya. Jangan memalukan Bu Ida, jangan. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Setiap kita pasti menginginkan kebahagiaan. Setuju nggak? Setuju nggak? Mana nih jawabannya? Kok jawabannya cuma 25%? Udah pada makan belum ini? Belum. Makan dulu dong biar siap menghadapi kenyataan ya. Belum pada makan? Ya Allah. Sok, ngaji sama saya mah boleh sambil makan, sambil ngopi, boleh, silakan. Silakan ya. Asal yang tidak boleh itu sambil tidur, nggak boleh ya. Maka doanya tadi di awal saya contohkan, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bukan doanya bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, beda niat itu namanya. Jadi setiap kita pasti menginginkan mendapatkan kebahagiaan hidup. Setuju ya? Nggak ada orang yang kemudian ketika ditanya, "Adek-adek pengen nggak hidupnya bahagia?" Pengen. Nggak ada kemudian ketika ditanya, "Ustaz, saya mah hidupnya pengen sedih, pengen galau, pengen sengsara, pengen apa, nggak bahagia." Saya kira nggak ada. Semua manusia, mukmin maupun kafir, ketika ditanya pasti dia ingin bahagia. Ya, seorang anak ketika dia rajin belajar, bersungguh-sungguh, giat, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh kemudian dia mendapatkan keberhasilan, prestasi terbaik, peringkat terbaik. Ketika ditanya anak kita, "Adek, peringkatnya nomor 1." Pas kita tanya, "Gimana perasaan kamu? Bahagia nggak?" "Oh, bahagia banget mah." Ya, bahagia banget. Udah mah disiapin sama mama ada hadiah spesial gitu ya. Bapaknya pun demikian. Spesial juga karena dia meraih peringkat yang terbaik di antara murid-muridnya yang lain. Ternyata pas dicek, satu kelas itu cuma satu orang, dia aja. Peringkat pertama ya. Bahagia. Di sini ada yang sudah nikah belum? Ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah siapa, Cung? Semuanya, cucunya belum. Cucunya belum. Suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hadir imam-imam yang terbaik menurut Allah, kalian sudah berikhtiar, sudah berusaha gitu kan, dengan melakukan ta'aruf, bukan berpacaran, nggak boleh pacaran ya, haram ya. Udah ta'aruf, kemudian Masya Allah Tabarakar Rahman, orang yang kemudian kita pilih, lantas Allah takdirkan kita bersatu dengannya lewat ikatan yang suci dan agung, mitsaqan ghalidha, yang bernama pernikahan. Pas ditanya, "Teteh, pas lagi ini, lagi apa? Lagi pernikahan. Udah selesai akad. Bahagia nggak teh pas selesai akad?" Bahagia banget. Pasti bahagia ya. Bagaimana nggak bahagia? Kemudian keluarga teman-teman datang, ikut serta mendoakan barakallahu. Gimana doanya? Yang belum apa boleh dengerin Maher Jen. Maher Jen ya, Maher Jen. Barakallahu lakuma. Terus? Arah apa kalau dipancing lagu banyak. Coba tadi baca surat apa saya? Al-Alaq, coba dites Al-Alaq sih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul azim. Apa dengan sakit? Jadi semua kita pasti menginginkan kebahagiaan. Yang baru nikah pasti bahagia. Selesai nikah, qadarullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keturunan, anak-anak yang soleh dan soleha. Pasti tanya, bahagia nggak? Bahagia nggak, Bu? Bahagianya luar biasa. Apalagi anak penghafal Quran, Masya Allah, bahagia sekali. Jadi nggak ada yang kemudian hidupnya nggak bahagia. Semua pasti di antara kita ingin hidupnya bahagia, sa'adah, as-sa'adah. Nah, kebahagiaan itu ternyata bukan hanya diraih di dunia ini saja. Orang mukmin, orang muslim, wajibun wal harusun, wal kedahun wal kedubun, itu harus mendapatkan kebahagiaan, mencita-citakan mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya di dunia saja tapi juga kelak di akhirat. Ada yang hafal nggak doanya tuh? Tadi Bu Ida menyampaikan mama itu sejak 2011 ya, alhamdulillah bolak-balik umroh. Itu kalau umroh tuh lagi tawaf tuh dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, Rasulullah SAW mensunnahkan satu doa yang pasti mudah dihafalkan. Semua pasti bisa. Doanya apa? Nah, itu di Al-Baqarah 201 ya, nanti dicek. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Kita pasti menginginkan kebahagiaan, lewat doa pun sangat terlihat.
Ya Tuhan kami, Allah berikan kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta jauhkan kami dari siksa neraka. Nah ternyata Bapak Ibu rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kebahagiaan itu tak cukup diraih kemudian hanya sekedar dengan berdoa saja. Doa terus, baca doa terus bagus, munajat terus bagus, ya. Apalagi masya Allah saya lihat di sini wajah-wajahnya wajah-wajah kayaknya ahli tahajud semua di sini ya. Terlihat dengan jawaban aminnya ya. Tapi ada yang nggak amin juga, ya. Yang nggak amin bukan berarti tidak selanjut. Wajah-wajah yang insya Allah para penghafal Quran di sini semua ya. Hafal Quran ini semua bu? Hafal Quran? Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas? Ya, insya Allah, tapi kadang-kadang Anas itu suka ketuker sama Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal ongkolok Pak, tapi diteraskeun bejo mah kumaha itu. Kalau kitanya ngelamun, jarang memurojaah, mengulang, jangan dikira Anas bisa ketukar sama Al-Falaq. Kalau Al-Kafirun sering susah bolak-balik itu udah kadang-kala udah jadi contoh biasa ya. Tapi kadang-kala Anas ini ketukar sama Al-Falaq. Bahkan kalau ibu-ibu saya tanya, ada yang sudah hafal nggak surat An-Naba? Ada yang hafal An-Naba saya? Oh belum, An-Naba belum ya. An-Naba ada yang hafal di sini? Coba, yang hafal An-Naba boleh pulang. Pulangnya ke rahmatullah alias mawat. Ayo menuju pengawasan mawat tuh, ayo enggak? Menuju pengawasan mawat, ayo enggak? Lagi ngaji nih, mati mau enggak? Sok atuh maranawat ayo. Kan mau kan? Lagi pengajian pengen mati, sok atuh maranawat, tapi pada uih sama areja. Jadi kalau kita baca di surat di dalam Al-Qur'an ya, ini catatan bagi siapapun yang lagi ngapalin Quran meskipun belum 30 juz, baru juz 30 dan itu pun baru setengahnya. Please supaya kita nggak ketukar antara satu surat dengan surat yang lain, jangan kemudian bermalas-malasan untuk mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang hafal surat An-Naba, hati-hati An-Naba bisa ketukar sama At-Takatsur. At-Takatsur bisa ketukar sama surat An-Naba. Mana buktinya Ustaz? Saya buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawun. Jadi gadinya eta teh. Nu kedahna 40 ayat janten 8 ayat kan At-Takatsur di diskon saurna teh. Alhamdulillah ya diskon akhir tahun. At-Takatsur hati-hati juga ketukar sama surat An-Naba. Apakah mungkin At-Takatsur ketukar sama surat An-Naba? Mungkin kalau kitanya jarang memurojaah, jarang mengulang. Alhaakumut takatsur. Terus hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Jadi pas tarawih teh kawitna imam teh badinu para rondo itunya At-Takatsur kan. Kalau imam yang baca pendek itu sangat diidolakan oleh semua kaum muslimin. Termasuk kenapa saya laku jadi imam tarawih, karena saya nggak pernah panjang-panjang. Bukan berarti nggak hafal Quran ya, sorry ya. Saya itu nggak sombong ya, cuman gede hulu aja. Jadi bukan nggak hafal surat-surat yang lain, tapi umumnya kaum muslimin apalagi udah buka saum ya. Duh Ustaz, aja itu tarawih nanti. Ya 2 bulan sebelumnya udah ngontak. Kami biasa mah tahun para raja teuing Ustaz. Beliau kemudian menyebutkan suratnya di WA teh. Rakaat pertama surat ieu, rakaat kedua tapi jadi diatur kieu teh naon lah ya. Naon ngatur ya. Ini kalau kita Ramadan, bentar lagi Ramadan ya. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada bulan Ramadan ya. 2 bulan lagi insyaallah. Nah, kembali. Jadi kalau kitanya jarang mengulang,
Kalau kitanya bermalas-malasan mengulang, at-takatsur itu bisa ketukar dengan surat An-Naba dan surat-surat yang lainnya pun demikian. Tapi insya Allah di sini mah wajah-wajahnya yang one day itu one juz ya. Satu hari itu satu juz itu bukan hanya tadarus Pak Ustaz, tapi mengulang hafalan satu hari satu juz. Yang pada dia itu bukan berarti enggak hafal Pak Ustaz, tapi saya menjaga keikhlasan, ketawaduan. Kan di sini mah wajah-wajah tawadu semua ya. Enggak lama duit. Kembali lagi mengenai kebahagiaan. Ya, cara mau duit kan? No, bawaannya kayak Pak Ustaz dong, ATM. Kan kita bawa duit cash. Transfer. Kembali ke tadi pembahasan mengenai as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu Bapak Ibu catat, tidak hanya bisa diraih dengan doa saja, tapi kebahagiaan sesungguhnya itu harus kita raih pula dengan usaha yang maksimal, yang kita kenal dengan amal soleh. Jadi kalau orang yang sudah rajin doa, bagus. Tapi doa tersebut harus kemudian diiringi, disertai dengan memperbanyak amal-amal soleh. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nahl, boleh dibuka ya, dicek surat An-Nahl ayat 97. Kalau ada mushaf Quran dibuka. Kalau misalkan nggak bawa Ustaz, handphonenya biar jadi saksi ya. Handphonenya biar manfaat, sok dibuka handphonenya, gadgetnya, bukan sekedar koloknya atau nabi agar nangungbolnya. Dibuka coba surat An-Nahl ayat 97. Saya sarankan buka deh, biar kita kenal dan makin dekat dengan Al-Quran. Nggak bawa mushaf Pak Ustaz, handphone di handphone ada nggak aplikasi Quran? Nggak ada Ustaz, download di Ayuna. Ustaz nggak ada paket, bawa alasan. Ya, An-Nahl surat keberapa ya An-Nahl itu? An-Nahl surat keberapa? Surat ke-16. Ada berapa surat dalam Al-Quran Ibu Bapak? 114. Kalau juz ada berapa? Jumlah juz dalam Quran 30 juz. Nah sekarang saya tanya, yang bisa jawab boleh pulang ya, pulang ke rahmatullah. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Yang bisa jawab boleh umroh. Tapi ayatnya menuju tutup, biasa umroh. Saya harusnya hari ini sudah di Mekah ya. Saya tanggal 8 Februari saya share di Instagram, di Facebook, mohon doa jamaah. Harusnya saya tanggal 8 itu terbang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Qadarullah Amin 4 sebelum tanggal 8 Arab Saudi menutup 20 negara di dunia termasuk Indonesia ya, dilarang untuk mengunjungi, mendatangi Saudi Mekah. Qadarullah Bu ya, saya bisa hadir. Saya sebetulnya bilang ke Bu Ida, aduh kaping sabar ya teh. 13 mah nggak bisa. Minggu depannya lagi itu Pak Ustaz ya. Qadarullah saya langsung bilang ke Bu Ida, jantan sor budak teh hore. Itu jantan umroh hore. Ya, qadarullah nggak jadi umroh, pending umroh, semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke laptop. Saya nanya dulu sebelum ke An-Nahl jawab dulu dong, jumlah ayat dalam Al-Quran ada berapa? Halo? Ada yang jawab? Ayo. 6.677.78.800. Bingung kita nggak jawabnya. Berapa saya? Ibu Bapak? 6.666. Ada yang lain nggak yang bisa jawab? Ayo. 8.000. Hah? 8.000. Aku sudah 8.000 juga udah begitu tuh. So, yang lain. Jangan malu-malu ya. Ayo. Nggak apa-apa salah jawabannya, asalkan benar kok. Ayo, ada yang bisa jawab? Ini orang-orang tawadu semua ya. Senior saya. Searching bola berarti nomor apa tapi kan membedah dah searching pasti. Jumlah ayat di dalam Quran searching ya tadi. Berapa? Ada yang bisa jawab? Berapa? 4.444 ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita menghormati jawabannya, nggak apa-apa. Yang lain ada? Tadi 6666, 4444. Ada lagi yang lain? Ada? Oh, tahu semua ya. Jadi jumlah ayat, kata jamaah yang lain, anda pun Ustaz mantap kayak gini jawab sorangan. Dan si Onam jawab mantap ya Pak. Mantap kamu jawab kayak gitu tapi sorangan. Jumlahnya adalah 6.236 ayat. Jadi jumlah ayat dalam Al-Quran 6.236 ayat.
Ustaz nggak percaya, nah, sok we hitung ulangan dina Al-Fatihah sampai ke Anas ya. 6.236 ayat. Kalau saya salah silahkan luruskan ya. Jadi jumlah ayat dalam Quran 6236, jumlah surat 114. Jangan kemudian saya pernah nanya ke satu majlis, ibu-ibu, bapak-bapak, berapa jumlah, terutama ibu-ibu ya yang gadis-gadis, berapa nih jumlah surat dalam Quran? 115 Pak Ustaz. 115? Kan 114, kan terakhir tuh surat Anas. Emang 115 surat apa? Surat cintaku padamu. Aduh, Masya Allah. Saya tersanjung, ternyata banyak ya penggemar saya. Jadi 114 ya, bukan 115 ya. Kalau juznya 30 juz. Kembali ke surat An-Nahl, surat ke 16. Buka ayat 97. Ya, santai kan ngajinya sampai jam 2 pagi kan? Ya, santai, tenang aja. Ini persediaan konsumsi juga banyak ya. Ayat 97 udah dibuka. An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan, betul? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini jelas banget nih. Jadi kunci kebahagiaan hidup ini ternyata jawabannya ada di surat An-Nahl 97. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada enggak antara laki-laki dan perempuan jenis kelamin? Ada? Enggak ada. Min dzakarin au untha, siapapun yang mencintai amal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, jangan lupa wahwa mukminun, amal soleh tersebut dibingkai, dirangkai, diikat dengan iman kita. Karena nggak asik ya kalau orang rajin beramal soleh tapi nggak iman. Ada orang yang beriman mungkin nggak melakukan amal soleh. Sedangkan iman dan amal soleh dan iman itu harus selalu terikat dan harus selalu ada pada diri kita. Apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, yang cinta dengan amal soleh? Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka janji Allah, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, itu pasti dia akan diberikan kehidupannya baik, kebahagiaan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan hanya itu, Allah pun akan memberikan balasan, imbalan, pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kunci kebahagiaan itu adalah ada dalam Al-Quran. Orang melancong piknik, main, jalan-jalan ke luar negeri. Saya ada jamaah yang curhat ke saya, Ustaz, masih muda, jamaahnya perempuan. Ya itulah, kalau jadi Ustaz tuh godaannya luar biasa. Hati-hati, makanya kalau ada yang nge-DM, nge-WA, apalagi tengah malam jam 12, Assalamualaikum Ustaz, telepon ya, bisa minta satenya bang 10 tusuk. Memangnya saya bokir. Susana saya namanya. Ya, pesan kerupuk teh ini kan, kerupuk Nusa Agung gitunya dituang ku Susana di luhureun tarangkalan, dugi kabur tukang kerupuknya. Resep enak atuh Susana. Taraboleun namanya. Ieu mah apareunna teh anu nuun. Ya. Apa mah film nuun? Ah, teu apa teu gaul dia. Aduh ya Allah Gusti. Ini mah kayaknya Bu hafalnya itu drakor, drama Korea. Kenapa? Karena Opa tahu. Opa dong, Korean style. Ya, yang Korea kayaknya kelihatan soalnya di dapurnya kayaknya banyak makanan mie asal Korea gitu ya. Terus tuh apa sih yang Korea tuh yang panjang-panjang kemudian kayak aci itu apa namanya? Tuh kan apa? Ayah di Jogja di Korea, ya terusum negara itu. Padahal di ulama nanti otak-otak di Simang. Kembali lagi, tadi sampai mana sih? Sampai mana tadi? Tuh kan? Drakor. Bapak apaan drakor, Pak? Nanti Bapak mah resep nang Kampung Gorosalina senang Malika. Sampai mana tadi? Ya Allah, lupa lagi. Tuh kan? Melancong. Nah, ya.
Melancong tuh yang bungkusnya putih kemudian di atasnya diikat. Oh, itu pocong. Tariannya. Orang melancong. Oh iya, tadi yang ada seorang jamaah saya curhat ke saya, Ustaz. Saya tuh alhamdulillah ya diberikan keluasan rezeki, bisnis, usaha tuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Keren banget lah Bu usahanya Bu. Kemudian saya itu tidak ada satupun negara yang tidak ataupun yang belum saya kunjungi. Semuanya saya kunjungi kecuali Mekah, Madinah, Arab Saudi belum pernah saya kunjungi. Orang Islam. Ibu muda apa sih namanya? Apa sih? Kalau laki-laki businessman, kalau perempuan bisnis. Woman ngetes saya lah. Bahasa Inggrisnya. Kalau satu bahasa Inggris wan ya. Kalau satu-satu wawan ya. Rupanya si ibu ini curhat ke saya, Ustaz, gimana sih cara meraih kebahagiaan hidup? Ternyata selama ini dia keliling dunia, ngabisin uangnya, istilahnya jajan lah, jalan-jalan itu nggak ada. Kemudian ketenangan batin, tetap aja risau, gelisah, gitu kan? Qadarullah, ya semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memanggil dia untuk datang ke Baitullah. Nah, ketika di Baitullah, Bapak Ibu rahimakumullah, dia cerita ke saya, Ustaz, saya itu belum ibadah, tapi begitu menginjakkan kaki di tanah suci kok hati ini tiba-tiba tenang aja gitu. Setelah sekian lama dia keliling Eropa dan sebagainya, keliling dunia, nggak pernah meraih kebahagiaan. Tapi begitu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dan dia seumur hidup baru satu kali, haji belum, baru umroh, begitu datang, begitu mendarat, ya pokoknya begitu datang ke tanah haram, ke tanah suci, dia kemudian cerita ke saya, Ustaz, Masya Allah, betapa tenangnya hidup ini, hati ini tenang, ternyata dengan dekat kepada Allah. Begitu dia bilang seperti itu, saya sampaikan, Ibu, di handphone ada Quran nggak Bu? Coba buka surat 13 ayat 28. Sok ibu-ibu juga buka, bapak-bapak juga buka surat 13 ayat 28. Posisinya saya nggak tahu ya, karena saya bukan Ustaz Adi Hidayat yang hafal 30 juz. Surat 13 ayat 28. Surat apa itu namanya? Surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'd ayat 28. Wah, kok handphone mah cepatnya tuh. Mana bukan kalian mau dibuka nanti grup WhatsApp deh, ibu senang, Alisa ya, aduh untung bukan Al-Quran. Ada? Nah, surat Ar-Ra'd ayat 28. Gimana sih bunyinya? Nah, gimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Bunyi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Gimana bunyinya, Bu? Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jelas banget Ar-Ra'd ayat 13 mengatakan kunci kebahagiaan, kunci ketenangan, kunci keberhasilan, kesuksesan hidup itu adalah kalau kita senantiasa mengingat Allah. Maka kita akan meraih ketenangan hidup, maka kita akan meraih kebahagiaan hidup. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan merasakan tenteram. Jadi kunci bahagia itu ternyata bukan dari materi, ya, bukan kemudian dari popularitas. Sekarang kan banyak tuh artis-artis Korea, artis-artis luar negeri, mereka populer, mereka punya banyak uang, tapi nggak sedikit kita dengar berita ujungnya, ibu bunuh dirinya, jangan ke saya, Bu. Aduh, saya nggak mau bunuh diri. Akhirnya bunuh diri kan? Uang punya nggak? Kekayaan, kemudian kepopuleran, kegantengan, kecantikan, dah Korea di sana mah tukang gorengan dia garulis dah, aslinya Bu, gitunya. Jadi mereka itu meraih semuanya, tetapi tidak meraih yang namanya ketenangan hidup karena jauh dari Allah. Jadi jangan kemudian mengukur kebahagiaan itu dari popularitas. Jangan mengukur kebahagiaan juga dari kekuasaan. Fir'aun, raja Mesir yang begitu berkuasa, bahkan saking sombongnya mengatakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Itu soal Fir'aun. Maka Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia lona Fir'aun itu digadinya, mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi kemudian apakah lantas kehidupan Fir'aun bahagia? Apakah kehidupan Fir'aun berhasil, sukses?
Tidak. Ternyata ujungnya justru adalah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan itu adalah kuncinya, keberhasilannya adalah dengan kita mengingat Allah lewat amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan orang-orang yang kalau mencintai dan senantiasa cinta dengan amal soleh, maka balasannya dibuka Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi surat ke 18. Oh, hafal Bapak. Apa Al-Kahfi banyak? Al-Kahfi surat 18 ayat 110. Ada yang pernah ke Ashabul Kahfi di sini? Ke gua pemuda yang tertidur berapa tahun ya? 300. Pemuda Ashabul Kahfi itu tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Ya, Allah berkehendak ya Bu ya, menidurkan hamba-hambanya dengan waktu dan durasi sangat panjang 309 tahun. Pas begitu saya ke sana ternyata Masya Allah ya, itu jadi tadabbur kita, tafakur kita betapa kuasanya Allah. Dan buahnya sekarang masih sampai sekarang masih ada. Ya, itu ada yang menyatakan di Turki, ada yang menyatakan di Urdun, Yordania. Yordania itu lebih kuat menurut para ilmuwan dibandingkan dengan di Turki katanya ya. Nah, surat Al-Kahfi ayat 110, lihat yang tengahnya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, kuncinya apa? Kalau kita pengen ketemu sama Allah di akhirat nanti, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah melakukan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah siapapun apapun menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Jadi kuncinya Bapak Ibu rahimahumullah, kalau kita ingin meraih kebahagiaan, tauhid kita luruskan, kemudian amal soleh harus semakin ditambah, diperbanyak. Tapi gak semua amal soleh kemudian diperbanyak bisa jadi diterima oleh Allah. Maka kita harus tahu, kalau kita ingin meraih kebahagiaan hidup, amal-amal soleh yang kita lakukan pun, punten mohon maaf ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan yang lain, ikut-ikutan aja, ikut-ikutan yang lain lagi rame apa, ikut rame, ya. Kemudian yang lain kemudian ikut melakukan pelaksanaan A, kita ikut-ikutan melaksanakan A. Padahal ketika seseorang melakukan amal soleh, dia harus mengetahui prinsip dalam beramal soleh. Jangan sampai seperti istilah bahasa Sunda, capek gawe teka pake. Udah kita berlelah-lelah melakukan amal soleh yang kita anggap benar, ternyata kelak di akhirat kita tidak meraih sedikit pun kebaikan dari amal soleh yang kita lakukan. Berarti Ustaz, kuncinya apa dong agar amal-amal soleh yang kita lakukan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meraih kebahagiaan? Kuncinya adalah yang pertama, ya, azan ya. Alhamdulillah. Sampai jam berapa ini? Ke Karawasnya? Ya, ibu-ibu udah ke Karawas, abi itu harudang gitu. Harudang. Panas. Dikit lagi ya, kita lanjutin ya. Gak apa-apa ya? Dikit lagi lanjutin ya. Gak apa-apa? Lihat nih. Ya, gak apa-apa. Sampai sebelum jam 8, karena saya jam 8 ada pengajian lagi di Jakarta ya. Tapi via online ya. Pengajian sekarang mah online ya, kecuali memang yang keluarga-keluarga seperti ini, alhamdulillah dengan adanya media sosial, dengan adanya Zoom dan sebagainya, kita bisa dengan mudah meskipun tidak langsung bertatap muka, tapi masih bisa untuk saling nasihat-nasihati, masih bisa untuk memberikan kajian ya. Kita lanjut. Jadi kalau orang beramal soleh, lantas dia ingin diterima amal solehnya, yang pertama kunci yang harus ada pada diri kita adalah ikhlas dalam melakukan amal soleh tersebut. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Ikhlas dalam melakukan amal soleh. Saya tanya, pernah dengar gak istilah ikhlas? Ikhlas itu apa sih? Ikhlas, ridho, pertama lagu sapi lulungan itu ya. Ikhlas itu adalah, kata Syekh Al-Munajjid mengutip pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ikhlas itu adalah motivasi diri dalam beramal murni semata-mata karena Allah. Apa dalilnya Ustaz? Buka lagi surat Al-An'am ayat 162. Surat ke-6 ayat 162. Pas dibuka, Ustaz ini mah apa lah tuh? Sadidinten sok dibaca, sok diawas.
Al-An'am surat 6 ayat 162. Siapa yang cepat maka dia dapat salam. Sudah ketemu? 162 surat Al-An'am ada? Gimana bunyi ayatnya? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku harus lillahi rabbil alamin, harus karena Allah Rabb semesta alam. Termasuk ibadah haji yang dilaksanakannya haji umrah wa atibul hajja wal umrata lillah, dan laksanakan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah harus karena Allah. Jadi jangan ada sedikit pun dalam hati ini pujian, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diberikan apresiasi, ingin di like, comment, share, and subscribe. Ya, jangan. Biasalah ya nge-like, alhamdulillahnya. Ini kan live via Facebooknya Bu Ida, terus Bu. Ayo nonton tuh. Ayo. Tapi maksudnya Ustaz viral, artinya kalau Ustaznya viral, ayah hijinya nonton. Wah, bohong mah. Kalau Ustaznya viral begitu baru berapa detik, langsung ribuan. Saya pernah nemenin Ustaz yang viral pas dia live Instagram. Ustaz dia tinggal di anak mah sebenarnya. Dia karek live-nya itu sudah ada sekian ribu, cepat banget ininya Pak, yang nontonnya. Kemudian dia bikin status, ya Ustaz dia tinggal di dah. Mau nge-like, yang nge-like kemudian cepat banget, yang komen cepat banget. Itu pengalaman nemenin Ustaz viral. Ya kalau udah ke bawah viralnya nggak apa-apa, yang penting dapat ilmunya ya. Kembali lagi tadi, kalau kitanya ikhlas, maka insya Allah setiap amal-amal soleh yang kita lakukan maka Allah akan terima. Tapi kalau kitanya nggak ikhlas, kalau kitanya pengen dipuji, disanjung, diberikan apresiasi, apalagi media sosial sekarang ya, like, share, komen mungkin. Kalau tujuannya itu, maka yang terjadi adalah kelelahan kita dalam melakukan amal soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu hadis yang paling populer dan semua pasti hafal. Ini kalau ada kajian di sini Riyadhus Shalihin, hadis nomor pertama, Imam Nawawi menyebutkan mengutip dari Rasulullah SAW, innamal a'malu hafal kan? Kan apalan lagi sakit itu padahal kan sepanjang. Innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Coba diulangi. Jadi amal itu betul-betul tergantung kepada niat, dan Allah akan memberikan imbalan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau seseorang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang hijrah ternyata di dunia yusibuha, niatannya maksudnya adalah untuk mendapatkan dan meraih keinginan, kesenangan, kehidupan dunia, atau ternyata niatannya adalah untuk menikahi seorang perempuan, maka hakikatnya Allah pun akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka jangan kemudian kita main-main bab niat. Kita sama-sama taslimun niat. Kita sama-sama harus luruskan niat, benarkan niat. Setiap amal-amal soleh yang kita lakukan harus tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Gimana ini sudah ada? Mau lanjut atau mau break atau tutup? Kita laksanakan sholat jamaah lagi di sini. Kembali ke Shahihul Bait ini ya. Gimana Shahihul Bait? Sholatnya masing-masing lebar, Ustaz. Ya berjamaah sini kan? Ini saya waktunya sholat dulu. Oh sholatnya masing-masing di. Masing-masing. Oh jadi ceramahnya dilanjut aja. Oke. Ada yang dilanjut, ada yang break. Gimana ini? Break adan. Break adan. Setelah adan dilanjut gitu ya. Baik. Allah
Dilanjut ya. Jadi kalau Isya ini sebetulnya boleh melanjutkan ya, dan boleh mengakhirkan sholat Isya, apalagi kajian ya. Tapi jangan jadikan alasan Ustaz habis pada nonton view drama Korea kan di view kan sampai jam 11, setengah 12, Isyana 12, saya tamat ini ya. Tapi kalau pengajian seperti ini maka diperkenankan ya. Lanjut sampai mana tadi? Sampai mana? Kan ini mah nggak pada ditulis dan memang cerdas semua. Ini kan nggak boleh ditulis apapun. Ya, pokoknya pas bubar wes semuanya ya. Tadi naon dibahas Ustaz mah nyarek bener. Nita bener nyarek nu salah Nabi. Tapi tonton lah tina Facebook Nabu Ida lah. Biar kamu pananya lihat aja ya. Baik Bapak Ibu, jadi sampai tadi ikhlas. Jadi kata ikhlas ini itu jangan pernah kemudian kita menganggap remeh bab niat. Jangan kita menganggap remeh bab niat. Ada seorang ulama namanya Ibnu Mubarak, ini bagus jadikan status ya. Kata Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tukfiruhu an-niyah. Wa rubba amalin kabirin tusghiruhu an-niyah. Naon hartosna? Rubba amalin saghirin tukfiruhu an-niyah. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar pahalanya disebabkan oleh niat. Sekali lagi saya ulang ya. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar pahalanya disebabkan oleh niat. Wa rubba amalin kabirin tusghiruhu an-niyyah. Dan bisa jadi amalannya besar tapi jadi kecil pahalanya, lagi-lagi disebabkan oleh niat. Jadi kita jangan kemudian memandang sebelah mata orang yang melakukan amal soleh yang kecil mungkin dalam anggapan kita ya. Tapi kalau dia ikhlas dalam melakukan amalnya, Masya Allah, jadi besar pahalanya di sisi Allah. Ya, tesapira masih yang Ustaz, cai herang gitu kan? Cai herang kan? Cai herang. Ketika dia memberi, Masya Allah, ketika niatannya karena Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Itu kalau di masjid itu kan jamaah, ada sebagiannya udah paham ya. Kadang ada yang belum paham, sandal-sandalnya masih papalata. Aya nu kaditu, aya nu kadieu, aya nu papuket lah gitu ya. Kemudian ada orang yang merapikan sandal di posisi yang ketika jamaah keluar udah tinggal pakai. Itu amalan kecil, amalan besar. Amalan kecil kan? Pakai sandal. Masya Allah, kalau niatannya tujuannya karena Allah, orang ketika pulang dari masjid nggak nyari lagi mana sandal abi, mana swallow abi nutup aja cirian gitunya, tidak swallow. Ternyata ketika sudah dirapikan oleh seseorang, tinggal pakai, tinggal pulang. Masya Allah, amalannya begitu besar. Kalau di Mekah Madinah itu Bapak Ibu pasti pernah merasakan yang pernah ke sana ya. Sederhana ya, orang ngasih parfum gitu kan, gratis cuma-cuma kepada yang bukan ihramnya. Itu Masya Allah amalan kecil tapi menjadi besar pahalanya di hadapan Allah. Ya ngasih kresek tuh plastik-plastik nusa perkawas di minimal supermarket kan plastik-plastik buah di rumah kanggo sendal gitunya. Ternyata Bu, ada orang itu yang sengaja aja standby di tempat plastik, nyawaikan plastik, Halo. Kan gitunya, haji, halo. Ya kasih amalan kecil tapi menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngasih air Zam-Zam dulu mah masih bisa kita bawa air Zam-Zam sendiri ya. Kalau sekarang mah setelah kondisi lagi pandemi ini katanya pakai botol air Zam-Zam itu katanya. Jadi Masya Allah Tabarakar Rahman, di tanah suci kita bisa melakukan amal soleh, termasuk di tanah air pun ketika amal-amal tersebut kecil, mungkin kecil di pandangan manusia, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena lagi-lagi bab niat. Begitupun sebaliknya, hati-hati, waruba amalin kabirin. Ada orang itu yang melakukan amalan yang besar banget amalannya. Tapi kata Ibnu Mubarak, tusgiruhu an-niyah, tukfiruhu waruba amalin kabirin tusgiruhu an-niyah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal besar tersebut menjadi kecil pahalanya lagi-lagi disebabkan oleh niat. Eta masjid teh disaha di aing. Kasar nama ti abdi eta dugi ka panto-pantona, dugi ka genteng-gentengna, kalau tidak ada saya itu masjid tidak akan pernah berdiri. Aduh, ada kata-kata yang kemudian nyelekit, nyeri itu bisa diubahkan gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an,
ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan tuh pahala sedekah kalian. Apa pembatal dari sedekah itu? Pembatal dari pahala sedekah itu bil manni wal ada, dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena ingin dilihat dipuji oleh manusia ya. Ria'an nas, bukan ria'an nas ya. Ria'an nas, ingin dilihat oleh manusia. Maka hati-hati. Ini pembahasan yang ringan, mudah, tapi itu bab niatnya kadang kawisma sesah, itu susah. Tapi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap amal-amal soleh yang kita lakukan agar kita nanti edinya dapat kebahagiaan dunia akhirat. Bu, kalau orang yang ikhlas mah ya, betul nggak? Tanpa pamrih, meskipun ada istilah, ada orang itu yang kemudian diberikan kebaikan, sok ada istilah atau meni nuhun ke, atau apa istilahnya itu? Meni tengah nuhun ke, terus dipasihan kasayan teh. Ketika orang kemudian berkata meni tengah nuhun ke, terus dipasihan kahadean kasayan teh, berarti dia masih tetap punya niatan ingin diberikan balasan oleh orang lain, yaitu minimal dengan ucapan terima kasih. Padahal kalau dia niatan karena Allah, meskipun orang teman yang kita sudah berikan kebaikan lantas dia cuek tidak membalas kebaikan, bahkan sebaliknya air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan yang kita lakukan ternyata dibalas dengan keburukan, jadi digibahi, jadi difitnah, jadi disebarluaskan nama baik kita. Padahal kita berbuat baik kepada dia, tapi sebaliknya dia sikapnya berbuat buruk kepada kita. Kalau niatan kebaikan yang sudah kita lakukan itu karena Allah, maka kita nggak perlu sakit hati dan kita nggak perlu uring-uringan. Kenapa? Karena tujuannya adalah karena Allah. Yang terakhir, yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kunci dari amal soleh agar kita meraih kebahagiaan kelak di akhirat juga di dunia. Yang kedua selain ikhlas adalah benar cara melakukan amal soleh tersebut. Yang kedua adalah benar cara melakukan amal soleh. Kalau amal soleh yang kita lakukan nggak benar, meskipun ikhlas, meskipun karena Allah amal tersebut, tapi kalau nggak benar cara melakukannya, maka yang terjadi adalah bukan mendapatkan kebaikan dari Allah, tapi justru mendapatkan dosa. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut menjadi tertolak. Karena prinsipnya agama Islam ini agama yang sempurna, tak perlu ditambah, tak perlu dikurang, tak perlu direkayasa dalam melakukan amal soleh. Cukup ikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka kita akan meraih kebahagiaan. Terus Bu, betul tidak? Ya betul. Salat yang kita laksanakan kata Rasulullah apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, manasik hajinya, umrohnya, khudhu anni manasikakum, ambil dari kalian tata cara ibadah manasik yang aku sudah contohkan. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah pun tidak boleh asal-asalan, tidak boleh kemudian melakukan kreasi sendiri, tapi harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari mana Ustaz kita meraih cara yang benar dalam melakukan ibadah itu? Tiada lain adalah dari thalabul ilmi, hadirnya kita ke majelis ilmu, cintanya kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bahkan mengingatkannya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang mengunjungi suatu majelis ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah. Ustaz kan ayeuna menuju pandemi, abdi moal tiasa pangaosan ditara rutup teu acan terbuka bebas seperti halnya dulu-dulu. Jangan mencari-cari alasan. Ya, sekarang alhamdulillah saya bersyukur banget banyak ustaz-ustaz yang bikin apa Bu? Bikin akun YouTube. Ya. Senang nggak Bu pas dilihat itu di beranda kita gitu kan, bahkan jadi trending topik. Tapi kalau ceramah mah jarang trending topiknya. Trending topik kan biasanya apa sih kalau musik-musik Korea teh sebutannya itu
K-pop. Tadi ada yang jawab K-pop sahata. Ibunya K-pop training itu selalu K-pop. Kalau enggak kan kuliner, misalkannya mukbang gitu kan. Si Tan Boypun kan mau makan bakso besar ya. Saya tahu Tan Boypun itu dari Kang Reza nih ya. Makan gede, makan banyak, makan mie instan 20 bungkusnya, cengeknya 2 kilo. Terus makan dia nanti Silver Queen anu 1 kilo dimakan sendiri. Aduh itu ngeri ya lihatnya. Tapi saya senang sih lihat senang penderitaannya untuk mendapatkan uang. Gitu. Orang cari kerja itu untuk mendapatkan uang, untuk bisa makan ya. Kalau Tan Boy pun dia makan untuk mendapatkan uang, itu aja bedanya ya. Jadi kembali Bu, saya senang banget sekarang banyak ustadz-ustadz yang kemudian alhamdulillah melek teknologi, mau kemudian membuka kajian via YouTube, media sosial, WhatsApp group dan sebagainya. Itu jangan kemudian kita jadikan alasan untuk tidak mau mengkaji ilmu. Ustaz dan menuju COVID, menuju corona. Alhamdulillah terus ada. Di mana ini maka? Jadi hadirnya YouTube itu kita manfaatkan untuk nonton kajian-kajian. Biasanya ibu suka nonton YouTube apa bu? Ada sejarah Islam kan? Adik-adik mungkin senang dengan film-film Islam. Ya, saya suka nonton tuh yang film Umar bin Khattab kalau dulu ya, Ar-Risalah, The Message kalau dulu tuh ya. Tapi sekarang juga banyak animasi yang bermunculan. Apa adik animasi yang suka ditonton? Oh, selfie lah, mantap. Ada usaha nama jadi foto tuh. Saya pernah ngaji ya. Ayah jamaah tehnya kieu motoan ibu-ibu, suratnya motoan ustaz pasti tinggal ternyata. Jika anak iya selfie gerak. Borok ustaz nanti surah pasti cek. Ibu boleh lihat foto yang tadi saya. Apa ustaz saya mah selfie? Terus dirinya nyeri hati. Maka saya nggak pernah. Saya selalu menghiraukan yang foto-foto, takutnya dia selfie ya. Banyak animasi bermunculan. Nah ini adik suka nonton apa yang animasi di YouTube? Yang Islami Nusarara. Meskipun kemarin sempat katanya terguncang dengan pandemi ini, kalau tidak salah bubar ya, tapi wallahu a'lam bishawab. Tapi saya lihat lagi itu sudah bikin apa? Coba bilang deh. Trailer mah iya menegangkan kan. Saya senang kalau nonton film sama Reza di bioskop tuh kalau nggak action thriller ya, kalau romantis mah enggak karena banyak utara itu Nusarara, masya Allah. Saya lihat trailernya di YouTube katanya mau bikin film yang tampil di bioskop atau di mana wallahu a'lam. Ada juga tuh Teguh Wisnu sama Ari Untung bikin animasi juga namanya Rico The Series. Ya, jadi selain Nusarara ada juga animasi Islam itu namanya Rico The. Kalau nggak salah sempat masuk ke TV juga ya. Nusa sudah sempat masuk, Rico juga sempat masuk ke TV juga. Nah itu kita harus support dan pesan-pesan dakwahnya masya Allah luar biasa keren banget. Ya, bagaimana cara makan, bagaimana adab makan gitu kan, bagaimana cara minum, kemudian masya Allah adab-adab etika sebagai seorang muslim. Anak-anak yang sekarang luar biasa bu, yang namanya gadget itu ya. Nah kalau kita tidak mengarahkan, yang terjadi banyak anak-anak yang menonton tontonan dewasa yang bukan tontonan dirinya. Lantas yang terjadi naudzubillah min dzalik, dia tercipta dengan akhlak-akhlak seperti yang dia tonton. Maka dari itu kita harus betul-betul manfaatkan ini gadget ini nih, smartphone yang ada di pegangan kita itu untuk kebaikan, tolabul ilmi. Biar cara ibadahnya benar gimana, biar sedekahnya benar gimana, ya biar sholatnya benar gimana. Sekarang bulan Rajab banyak pertanyaan, Pak Ustadz bulan Rajab tuh ada saum khusus Rajab tuh. Sekarang bisa dengan mudah kita buka ya, tentu dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa dipertanggungjawabkan. Buka website juga, laman-laman, situs-situs juga. Ya tentu kita pun harus sangat selektif ya, mana kajian-kajian yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu 2 poin ya. Kalau kita ingin meraih kebahagiaan hidup, kuncinya adalah dengan iman dan beramal soleh, dengan tauhid dan amal soleh. Amal soleh akan Allah Subhanahu Wa Taala terima kalau kita juga melakukan 2 prinsip ini. 1, ikhlas kata Allah. 2, ittiba atau mutabaah, mengikuti dan sesuai dengan sunnah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kalau dilanjut ini masih panjang karena saya nyiapkannya dari sejak asar. Saya sampaikan ke Bu Ida, saya sejak asar sudah ada di Masjid Darul Mutakin ya, biar baca-baca padahal kekotoan. Ya, itu saja. Barangkali mana jam berapa sekarang? Jam 19.48. 48. Saya kira cukup. Saya juga persiapan pada Isya ini untuk kajian online. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, silaturahim kembali. Sengaja materinya nggak dihabiskan biar diundang lagi, gitu ya Bu ya. Biar bisa silaturahmi lagi dan mudah-mudahan ibu bapak semua sehat selalu. Saya punya permintaan dari Bu Ida, ini minta didoakan khusus untuk paman terbaik kita, paman terbaik dari keluarga besar bapak ibu semua. Insya Allah kita akan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan khususnya Bapak Haji Edi Sunardi bin Karna Mahlas, kemudian Ibu Hajah Tati Kartati binti Haji Haji Kadaryati ini diberikan segala kesehatan. Kita yakin ibu-ibu yang Allah muliakan ya, musibah ataupun anugerah sebetulnya dua-duanya kebaikan kata Rasulullah. Makanya ajaban diambil mukmin kan kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan setiap urusan, setiap perkara orang mukmin. Dan ini hanya diraih didapatkan dari orang mukmin. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia dapat anugerah. Kemudian fasyakaro, dia bersyukur, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan. Wa in asobat mudarrah, bagi orang mukmin yang mendapatkan darra, kesempitan, termasuk musibah, sakit yang sedang dia derita, fasobaro, kemudian dia bersabar, fakana khairullah, maka dia pun lagi-lagi akan mendapatkan kebaikan. Jadi dalam pandangan Islam itu yang dikasih musibah nggak ada yang buruk, pasti itu akan dapatkan kebaikan kalau dia sabar. Yang dapat anugerah, kita semua sehat, kumpul di sini, makan, ketawa ketiwi dan sebagainya, kita bersyukur kepada Allah, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan. Jadi kuncinya syukur dan sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin ma yusibul muslimu min nasabin wala hamin wala hazanin wala adan wala ghamin hatta syaukati yushakuha ila kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim mengalami kesusahan, kelelahan, penyakit hati gitu kan, sakit, bahkan tertimpa duri sekalipun, melainkan itu semua akan menjadi penghapus, pengukur bagi dosa-dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, baiklah kita sama-sama memohon kepada Allah, khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya, umumnya keluarga di antara kita semua, semoga Allah berikan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Aziz. Duhai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni seluruh kesalahan kami ya Rabbana. Ampuni setiap kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah, ya Rabbana. Kadang-kadang kami takwa kepadamu dikala banyak orang-orang, dikala keramaian, tapi kadang-kadang kami tidak takwa kepadamu saat kami sendirian. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Aziz. Maafkan atas setiap lisan yang sering terjaga. Maafkan setiap perbuatan yang sering kali menyakiti perasaan orang tua kami, anak kami, pasangan hidup kami, tetangga kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Aziz. Jika Engkau tidak memaafkan setiap kezaliman yang kami lakukan, maka kami termasuk hamba-hambamu yang rugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang maha luas kasih sayangnya ya Rabb, muliakan orang tua kami ya Allah, sehatkan selalu ibunda kami, ayahanda kami yang masih hidup. Ya Allah, cukupkan rezekinya, mudahkan segala urusannya. Bagi orang tua kami yang sudah wafat ya Rabbana, ampuni segala kesalahannya ya Allah. Masukkan beliau ke dalam surgamu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kumpulkan orang tua kami bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Bagi kami pun yang akan menyusul mereka ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah.
Wafatkan kami dalam keadaan mengkaji mendalami ilmu-ilmu-Mu. Wafatkan kami dalam keadaan menghafal Al-Quran. Wafatkan kami dalam keadaan sujud bersimpuh di hadapan-Mu. Wafatkan kami dalam keadaan zikir kepada-Mu ya Rabb. Wafatkan kami dalam keadaan berzakat, berinfak dan bersedekah, dan wafatkan kami dalam keadaan beramal soleh. Duhai Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, kami semua yang hadir di sini menginginkan kebahagiaan hidup. Berikan kepada kami ya Allah hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Berikan kepada kami keberhasilan, kesuksesan hidup di dunia dan akhirat, serta jauhkan kami dari siksa neraka. Duhai Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, banyak saudara-saudara kami yang saat ini sedang Kau berikan musibah, ujian, sakit di tengah musim pandemi Covid ini ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami, berikan kekuatan, kesabaran kepadanya. Ya Syafi Allahumma Rabbana si'adhibil ba'sa ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka shifaan la yubadiru saqama, imsahil ba'sa Rabbana biyadika shifa la kashifa lahu illa anta. Nas'alullahal adzim wa rabbal arsyil adzim ajashfiyakum. Allahumma shfi Bapak Haji Edi Sunardi bin Karna Makhlas. Allahumma shfi Ibu Hajah Hati Hartati binti Haji Kadariyati. Allahumma shfikum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi saudara-saudara kami yang tak sedikit wafat, ampuni kesalahan mereka ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Insyaallah lain kesempatan mudah-mudahan Allah kembali mempertemukan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto bareng dulunya.